Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Ya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dendam Para Korban Tumbal Pemuja Iblis. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Ayah, Lea takut. Ayah di mana? Lea sendirian di sini ya. Ayah di sini sayang. Kamu jangan takut. Ayah selalu di sini. Bah! Ayah, ayah bangun. Ayah jangan tinggalin Lea ya. Ayah. Mimpi itu lagi. Dengan nafas terengah-engah dan keringat yang bercucuran, Alea meraih gelas kaca yang berisi air putih di tepi nakas. Ia menenangkan pikirannya sejenak dan beranjak dari tempat tidur. Setelah bersiap-siap, Alea pun bergegas berangkat ke sekolah. Suasana riuh kelas yang sedang membicarakan sesuatu. Ya, mereka membicarakan tentang kematian Dani yang sadis, tepat pada pukul 8 malam tadi. Gue gak nyangka Dani akan pergi secepat ini. Iya, gue juga gak nyangka. Padahal baru kemarin kan dia masih main sama kita. Iya, kasihan sekali si Dani. Pulang sekolah nanti, kita ngelayat yuk. Semua siswa sibuk membicarakan tentang kematian si Dani. Kematian Dani sangatlah misterius. Meskipun dikarenakan kecelakaan, namun tidak ada bukti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Alea melihat ke arah bangku kosong terletak paling depan di pojok kanan. Di sanalah tempat Dani duduk. Namun tidak lama kemudian, sosok Dani muncul dan melihat ke arah Alea. Langsung saja Alea memalingkan wajahnya dari tatapan rohnya Dani. Ia tidak kuasa melihat arwah temannya yang baru saja dipanggil Sang Maha Kuasa. Namun roh itu tetap saja melihat ke arah Alea. Ia melambaikan tangannya pada Alea dan lalu tersenyum, kemudian menghilang begitu saja. Semoga kamu tenang di sana, Dani, bersama kekasihmu, gumam Alea dalam hati. Sekarang Alea bersama teman sekelasnya sedang berada di rumah duka. Ia melihat Dani yang wajahnya masih tertutup oleh kain. Alea merasa risih saat berada di rumah duka. Bagaimana tidak risih? Roh Dani yang masih berkeliaran di sekitar rumah, bahkan di sekitar tempat yang pernah jadi persinggahannya. Roh Dani masih saja selalu menatap sendu ke arah Alea. Seperti ada yang ingin ia sampaikan. Namun Alea tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Alea hanya senyum dan memalingkan wajahnya dari roh Dani. Pukul 5 sore, Alea melangkahkan kakinya ke praktik psikolog yang tidak jauh dari rumahnya, yang hanya berjarak 1 kilometer. Selamat pagi, ujar Alea. Alea, bagaimana keadaanmu Alea? Tanya seorang psikolog tersebut yang biasa dipanggil Mbak Nia. Sama saja Mbak, tidak ada perubahan. Malahan sekarang aku sering mimpi tragedi dulu.
Ternyata berat juga masalahmu, Lea. Ini trauma yang kuat, ujar Mbak Nia. Baiklah, mari kita hipnotis ingatanmu terlebih dahulu. Usai berbincang, Mbak Nia memberikan beberapa obat untuk Alea konsumsi dan mengizinkan Alea untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Alea melihat sebuah mobil sedan yang bertabrakan dengan sebuah mobil truk. Mobil sedan itu telah hancur, dan yang ia lihat ada seorang bapak-bapak. Kepalanya sudah berlumuran dengan darah, dan seorang anak kecil yang sudah tidak berbentuk, yang terpelanting keluar. Langsung saja Alea shock melihatnya, dan mulailah ingatan tentang tragedi kecelakaan yang menimpanya dan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Kepala Alea sedikit pusing, pandangannya mulai buram, dan bruk, Alea jatuh pingsan. Alea mengedipkan matanya beberapa kali dan memegang kepalanya yang masih sakit. Ibu, kakak, Alea sudah sadar. Lea, alhamdulillah kamu sudah sadar, nak. Memangnya Lea kenapa, Bu? Aduh. Alea berusaha bangkit dari duduk. Tadi kamu pingsan, nak. Sudah, kamu istirahat saja dulu. Mungkin kecapean, ujar Bu Tati selaku ibunya Alea. Alea masih dalam keadaan lemas dan mengingat kejadian kecelakaan yang ia lihat tadi. Masih sedikit perih di hati yang ia rasakan saat melihat kejadian tersebut. Bunyi ketukan pintu dari arah luar ruangan yang Alea tempati. "Ya, masuk," ujar Bu Tati. "Mbak Tati," ujar salah seorang pria yang nongol dari balik pintu, yang tidak lain adalah pamanku. Andi," balas ibu mempersilahkan Andi untuk duduk. "Bagaimana keadaan Lea? Baik-baik saja?" tanya paman Andi. "Iya paman, sudah agak mendingan," ujar Lea dengan santai. "Oh iya, paman mau ngomong apaan sama Lea? Katanya penting," tanya Lea penasaran. "Jadi begini Lea, sebenarnya paman pengen nyariin kamu untuk..." Ucapan paman Andi terputus saat seorang suster masuk ke ruangan untuk mengecek keadaan Alea. "Permisi Pak, Bu, saya cek pasien sebentar ya." Alea terus memandangi suster tersebut. Ia melihat aura abu-abu, yang tandanya ia sedang dalam proses menuju kematiannya. Tidak lama lagi, yang sudah pasti Alea tidak tahu kapan. "Sudah selesai Pak, Bu, saya permisi dulu," ujar suster tersebut. Namun sebelum suster itu pergi, Alea memanggilnya. "Suster, jangan pulang malam sendirian ya sus," ujar Alea. Semua hening tidak bergeming saat Alea berkata seperti itu. Suster itu hanya tersenyum pada Alea, lalu kemudian pergi. "Paman sabung yang tadi ya Alea," ujar paman Andi. "Iya paman," ujar Alea dengan dingin. "Menurut paman, apa sebaiknya Lea mengunjungi salah satu ustadz yang sudah berpengalaman meruqyah orang? Lea harus dibersihkan. Paman tahu kemampuan yang Lea miliki tidak lain hanyalah gangguan." "Boleh paman, Lea mau. Terus kapan kita akan ke sana paman?" "Setelah kamu keluar dari sini Lea." "Baik paman." Keesokan harinya,
Alea telah dipersilakan pulang oleh pihak rumah sakit. Betapa bahagianya hati Alea. Ia ingin segera berobat dengan Ustadz dan membersihkan dirinya dari gangguan jin. Di sepanjang lorong rumah sakit, ia sangat banyak melihat roh-roh orang sekarat, bahkan roh jahat yang mengusik manusia untuk bertindak kejahatan. Alea benci rumah sakit. Ia sangat tidak ingin melihat ini semua. Matanya tertuju pada salah satu perempuan parubaya yang sedang mengenakan tongkat. Ia melihat aura hitam dan roh yang sangat mirip dengan orang tersebut. Hanya menunggu, ujar Alea dengan singkat. Menunggu apa, Lea? Tanya Bu Tati. Lea menunjuk perempuan parubaya tersebut. Shh, gak boleh begitu, Lea, ujar Bu Tati. Alea hanya diam dan terus melangkahkan kakinya. Singkat ceritanya, sesuai janji kemarin, Alea dan pamannya pun berkunjung ke salah satu ustadz yang ada di daerahnya. Nak Alea, bisa ceritakan keluhan yang Nak Alea alami? Begini Pak Ustadz, semenjak tragedi kecelakaan yang saya alami waktu berumur 6 tahun, saya sering merasakan hal yang janggal. Terus, saya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Saya mau buang semua ini Pak Ustadz. Nak Alea terganggu. Sangat Ustadz. Di dalam Islam memang ada yang bisa melihat makhluk gaib Nak Alea. Tapi yang bisa melihat hanya para nabi dan rasul. Jika ada manusia yang bisa melihat, itu tidak lain hanya tipu daya jin saja. Nak Alea sekarang termasuk sudah diganggu oleh para jin. Jelas Ustadz Arifin panjang lebar. Lantas, saya harus bagaimana Ustadz? Ustadz bisa bantu kan? Insya Allah dengan izin Allah, Ustadz akan berusaha semaksimal mungkin. 30 menit Alea diruqyah. Alhasil Alea muntah-muntah. Selain itu kepala Alea terasa berat dan sekujur tubuh keluar keringat. Sampai selama 4 menit Alea tidak sadar diri dan sosok makhluk gaib yang menguasainya. Namun alhamdulillah, makhluk tersebut sudah pergi dan tidak akan mengganggu Alea lagi. Bagaimana Nak Alea? Agak mendingan? Tanya Ustadz Arifin. Sudah mendingan Ustadz. Seperti ada yang lepas. Ujar Alea merasa senang. Jangan pernah meninggalkan sholat ya nak. Dekatkan diri kepada Allah. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Sudah 3 hari selepas diruqyah, Alea tidak pernah kedatangan tamu tidak diundang. Serta Alea tidak pernah mimpi yang aneh-aneh lagi. Alea sangat lega. Ia bisa menjadi orang normal. Di bangku paling belakang, Alea dengan fokusnya menyelesaikan tugas matematika dan menjadi orang yang pertama mengumpulkannya. Semua berdecak kagum padanya. Dan di hari ini Alea sangat ramah. Ini kali pertamanya ia tersenyum pada sisi kelas dari 11 tahun terakhir. Alea? Iya, kenapa? Jawab Alea saat ia mendengar seorang memanggilnya. Alea masih celingak-celinguk mencari sumber suara tersebut. Namun yang ia lihat, tidak ada satupun temannya yang terlihat memanggilnya. Mungkin aku salah dengar, batin Alea. Alea? Alea? Berhenti memanggil namaku, bentak Alea. Sontak seisi kelas kaget dibuatnya. Alea termangu.
Tak mungkin ia salah mendengar. "Alea, kamu kenapa, Nak?" ujar Bu Dewi selaku guru matematika. "Hah, gila mungkin, Bu," sahut salah satu teman kelasnya. "Maaf, Bu," ujar Alea mengepalkan kedua tangannya sembari menunduk. Terdengar sayup suara cekikikan seseorang. Alea masih mencari sumber suara tersebut. "Suara itu seperti dari atas," gumamnya sembari menengadahkan kepalanya. "Ah!" teriak Alea dan lalu jatuh pingsan. Alea memandangi ibu dan adiknya secara bergantian. Alea merasa menjadi manusia seutuhnya saat bersama keluarga kecilnya. Hidup sederhana, meskipun ayahnya sudah tiada. Namun Alea tidak merasa menjadi anak yang kurang kasih sayang ataupun kurang nafkah. Ia sangat menyayangi keluarganya. "Aku sayang sama kalian," ujar Alea tiba-tiba. "Apa, Kak? Kakak ngomong apa?" ujar Nadine. Tidak ada apa-apa," jawab Alea terkekeh. "Sudah, cepat habisin sarapannya. Ntar telat lagi." Alea terkadang merasa akan pergi. Merasa ia hanya menjadi aib keluarga. Hanya karena kemampuannya. Mereka yang percaya akan supranatural dianggap gila dan ditanya keimanannya. Padahal ada manusia yang dapat melihat sosok makhluk yang mungkin manusia lain tidak dapat melihatnya. Tapi jangan salah, ada juga yang dapat melihat. Namun itu hanya sebatas gangguan semata. Karena kita hidup di dunia, tidak lepas dari kata gaib. Bahkan jika bisa melihat itu semua, bukan jin dan setan di antara kita, namun kita di antara para jin dan setan. Karena apa? Karena populasi jin dan setan lebih banyak dibandingkan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa, setidaknya meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Kita sadar diri bahwa kita manusia yang tidak berdaya, namun dengan kekuatan iman, doa serta kedekatan kita dengan Sang Pencipta akan membuat kita menjadi manusia yang kuat jiwa dan raganya. Keesokan harinya, di bangku paling belakang, terlihatlah gadis anggun berambut ikal hitam legam dengan kulit putih bersih. Tes, tes. Suara tetesan air yang jatuh ke meja Alea membuyarkan lamunan Alea. "Air apaan ini?" gumam Alea. Lalu Alea berteriak. "Hah!" Teriakan Alea menggegerkan seisi kelas. Betapa terkejutnya Alea saat ia melihat yang menetes bukan air, melainkan darah merah segar. "Alea, kamu kenapa?" ujar Puput teman sekelasnya. Ia merasa panik. "Please deh cewek aneh, gue tahu kok lo itu memang rada gimana gitu. Tapi tolonglah, jangan sering bikin onar," ucap Lexi si cewek judes. Beginilah kehidupan Alea. Andai saja semua orang percaya dengan apa yang ia katakan, mungkin Alea tidak akan tumbuh menjadi seorang gadis berhati es. Kemampuan yang Alea miliki membuat Alea gila di mata orang-orang. Alea hanya diam, mengepalkan kedua tangannya. Jantungnya masih berdegup sangat kencang. Ia masih menatap tetesan darah.
yang semakin lama semakin menggelinang. Apa ini? Batin Alea. Masih terus ia memandangi. Sampai akhirnya, darah tersebut hilang sendiri entah kemana. Aku nggak apa-apa kok. Maaf sudah buat onar ya. Jawab Alea dengan wajah datar dan masih terlihat pucat. Kini bel istirahat telah berbunyi. Seperti biasanya para siswa dan siswi berbondong-bondong menuju kantin. Karena Alea lupa membawa bekalnya, Alea juga ikut makan ke kantin. Ia memilih bangku paling pojok dengan melahap makanan pesanannya. Ah, itu pasti hanya halusinasi semata, batin Alea. Ternyata kamu suka halu juga ya, ujar salah seorang lelaki di sampingnya. Entah sejak kapan lelaki itu ada di sampingnya. Spontan Alea terbelalak mendengar ucapan laki-laki itu. Maksud kamu? Tanya Alea rada bingung. Enggak, lupain aja. Semenjak aku sekolah di sini, aku tidak pernah lihat kamu. Kamu anak baru juga. Lagian kamu juga tidak punya teman. Lelaki itu hanya menatap sinis ke Alea, seakan ia tahu apa yang baru ia bicarakan. Aku memang jarang keluar, dan aku tidak suka keramaian, jawab Alea. Kamu bukan psikopat kan? Tanyanya nyengir menampakkan gingsul manisnya. Baginya komentar pedas seperti ini sudah biasa ia dapatkan. Namanya juga manusia, sangat hebat menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Ya, aku psikopat. Sana menjauh, ujar Alea dengan datar. Gak apa-apa kok kamu psikopat. Salam kenal. Aku Azhar. Oh ya, nama kamu siapa? Alea hanya menatap dalam wajah lelaki tersebut. Jutek amat, ucap lelaki itu. Namaku Alea, singkat Alea menjawab. Oh, aku pergi dulu deh. See you Alea. Ah, cowok aneh, gumam Alea. Sehabis melahap makanannya, Alea kembali ke kelasnya dengan melewati satu koridor saja, karena kelasnya adalah kelas yang paling dekat dengan kantin. Namun langkah Alea terhenti saat ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya, hingga rambutnya bagaikan tertiup angin. Detak jantung Alea seakan berhenti. Sedetik matanya terbelalak. Tidak lama kemudian ia melihat seorang siswi yang hanya memasang wajah murungnya berjalan ke arahnya. Alea tetap terus mengikuti wanita itu. Sepertinya ia dalam tekanan batin. Gadis itu menoleh ke arahnya dan tidak sengaja tangannya dan Alea bersentuhan. Dan Alea melihat sebuah gambaran bahwa wanita yang baru saja menyenggol tangannya akan mati mengenaskan. Ia melihat darah di sekujur wanita tersebut. Sontak saja Alea langsung terkejut dan lalu jatuh terduduk. Alea, tolong aku. Kamu? Bukannya kamu gadis yang menyentuh tanganku kemarin? Iya Alea, tolong aku. Maaf, aku gak bisa. Lea, aku mohon tolong aku. Lepaskan tanganku. Tidak akan Lea, kamu harus menolongku. Lepaskan, lepaskan tanganku. Teriak Alea yang tersadar dari mimpi buruknya. Hah, gadis itu,
ujar Alea dengan nafas terengah-engah. Ini adalah hari terakhirnya sebelum Alea akan menghadapi UASnya. Ya, hari ini adalah hari Sabtu dan lusa sekolahnya akan mengadakan UAS. Tapi hari ini sekolahnya Alea digegerkan dengan penemuan mayat seorang siswi tepat di depan pintu toilet wanita. Alea tidak ingin melihat hal yang aneh lagi. Ia memilih untuk berdiam diri di kelas. Namun sialnya, tadi pagi Alea kebanyakan minum air putih yang harus membuat Alea mau tidak mau harus pergi ke toilet wanita. Hanya satu pintu yang diberi garis polisi yang tidak boleh digunakan. Alea masih jelas melihat bercak darah di lantai kamar mandi tersebut. Alea tidak menghiraukan semua itu. Ia masuk ke toilet paling ujung. Ia merasa tidak ada aura negatif di toilet paling ujung. Usai buang air kecil, ia tetap tidak menghiraukan garis polisi yang ia lewati. Namun rasa ingin tahunya lebih tinggi. Alea mencoba mendekati toilet tersebut. Ih, bau amis, bau bangkai, celetuk Alea. Alea seperti mendengar bahwa ada yang menyebut namanya. Alea membalikkan tubuhnya, mencoba melihat siapa yang memanggilnya. Dor! Wah! Teriak histeris Alea. Hah, Alea, bagus banget muka kamu, ujar seorang lelaki di belakang Alea. Azhar, ngagetin saja, ujar Alea saat ia tahu bahwa yang memanggilnya tadi adalah si Azhar, pria yang baru ia kenal beberapa hari yang lalu. Ih, sadis banget nih cewek yang mati, ujar Azhar sambil menopang dagunya. Kamu kenal sama cewek ini? Tanya Alea menginterogasi. Enggak lah, orang aku baru saja sebulan pindah ke sini. Mana mungkin sudah kenal seisi SMA ini. Siapa tahu kan kamu kenal, dengus Alea yang kesal. Lalu dia pergi. Namun langkah Alea terhenti saat Azhar kembali memanggil. Alea, tunggu Alea. Alea menoleh, mengisyaratkan bertanya apa. Aku dengar cewek itu mati secara tidak wajar. Selidikin yuk, ajak Azhar bersemangat. Ah, bukan urusanku, jawab Alea. Kamu kok tidak ada rasa manusiawi sih? Memangnya dia pikir dia siapa? Beraninya ngomong aku tidak punya rasa manusiawi. Sok-sokan mau nolongin lagi. Dasar aneh. Dia tidak tahu bagaimana rasanya berhadapan sama yang gituan, batin Alea dalam hati. Mendengar ucapan Azhar seperti itu, ingin rasanya Alea mendaratkan 5 jarinya di pipi lelaki itu. Dengar ya, fakta pertama aku tidak kenal dia. Fakta kedua, aku tidak mau capek. Dan fakta ketiga, itu semua tidak penting. Paham? Ujar Alea kesal lalu pergi. Azhar hanya menatap bingung dengan sikap Alea yang begitu sangat egois. Alea melangkahkan kakinya masuk ke ruangan terkutuk, di mana sekarang ia sudah dianggap gila oleh seluruh temannya. Pandangannya terus lurus ke depan hingga ia sampai di bangkunya. Dan betapa terkejutnya lagi Alea melihat sesosok perempuan yang ia temui kemarin, yang hadir di mimpinya tadi malam. Kamu? Ujar Alea. Hai Alea, sapanya dengan lembut. Kenapa kamu ada di sini? Ini tempat aku, ujar Alea
Dengan sekejap wanita itu menghilang. Lihat tuh, si Lea mulai gila lagi, bisik salah satu teman kelasnya. Tapi itu benar-benar wanita yang kemarin, batin Lea dalam hati. Sesampainya di rumah, Lea, bisa anterin Nadine ke rumah sakit nggak? Nadine badannya panas. Ibu tidak bisa nganter, Lea. Ibu ada urusan mendadak. Kamu bisa kan, Nak? Pinta ibunya memohon. Iya, Bu. Lea bisa kok. Alea dan Nadine pergi menuju tempat yang paling Alea benci, yaitu rumah sakit. Alea dan Nadine menaiki sebuah taksi dengan seorang pria parubaya yang mengendarainya. Namun ada perasaan janggal di hati Alea. Ia merasa akan terjadi sesuatu di taksi ini. Langsung saja ia meminggirkan taksinya dan turun mencari taksi lain. Namun sebelum turun, Alea sempat memesankan ke sopir taksi itu untuk mengecek remnya. Selain itu juga ia menyarankan untuk jaga mata saat mengemudi. Usahakan jangan mengantuk. Mendengar ucapan itu, sopir taksi itu malah diam dan marah. Tidak usah nasihati saya sudah handal dalam menyetir, ujarnya lalu pergi dengan laju cepat. Alea hanya mengembuskan nafasnya dengan kasar dan menatap taksi tersebut sampai taksi yang baru telah datang. Alea langsung menyetop taksi yang datang ke arahnya. Ayo dek, naik, ujar pak taksi tersebut. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri tadi, Alea melihat sekerumunan orang. Ada apa itu, Pak? Tanya Alea pada supir taksi. Sepertinya ada kecelakaan, dek. Mendengar ucapan tersebut, jantung Alea berhenti seketika. Ia membuka kaca mobilnya perlahan dan melihat bahwa yang kecelakaan adalah taksi yang tadi Alea dan Nadine tumpangi. Dari kejauhan, Alea melihat sesosok yang sangat mirip rupanya dengan supir taksi parubaya yang marah kepadanya. Ia menatap Alea dengan rasa marah dan menyesal. Cepat-cepat Alea menutup kaca taksi kembali. Ia bersyukur masih bisa selamat dari taksi tersebut. Sesampainya di rumah sakit, kamu tunggu di sini sebentar ya, dek, ujar Alea pada Nadine. Iya, Kak. Alea menuju tempat pembelian obat sesuai resep dokter yang diberikan padanya. Sangat sepi sekali. Tidak ada satupun karyawan yang berlalu lalang. Hanya ada satu suster yang menjaga di sana. Mungkin karena sekarang sudah masuk waktu maghrib, jadi banyak karyawan yang menunaikan sholat maghrib. Alea menghampiri suster penjaga tersebut dan menyerahkan selembar kertas berisikan resep dokter. Suster, saya mau menebus obat. Tidak ada sahutan dari suster tersebut. Ia hanya mengambil kertas yang diberikan Alea. Hanya selang beberapa detik, suster tersebut mengembalikan kertas yang tadi Alea berikan. Loh, kenapa dikembalikan, suster? Tanya Alea keheranan. Saya tidak suka dengan kamu, jawabnya dengan wajah yang datar dan nada yang dingin. Tapi suster, saya tidak ada salah sama suster. Terus saya sangat butuh obat ini, suster, ujar Alea dengan nada sedikit marah. Pergi kamu, bentak suster tersebut. Alea merasa ada yang janggal dengan suster yang tengah berhadapan dengannya sekarang. Hawa dingin mulai menyelimuti ruangan ini. Merinding mulai dirasakan tengkuk Alea. Mbak, suara seorang memanggil Alea
dan memegang pundaknya. Sontak Alea langsung terkejut dan menoleh. Mbak ngomong sama siapa?" Lanjutnya bertanya lagi. "Ini Mbak, ini sama Sus," ucap Alea terputus saat ia melihat suster penjaga tadi sudah tidak ada di tempatnya. "Sama siapa Mbak?" tanya suster itu lagi. Ini Sus, saya mau nebus obat," ujar Alea mengalihkan pembicaraan. "Oh, tunggu sebentar ya Mbak," ujar suster tersebut dan mengambil obat yang Alea perlukan. Pikiran Alea menjadi kacau. Alea bergerak ke kamar kecil untuk membasuh mukanya. Namun saat ia membuka pintu, seorang wanita parubaya keluar dari pintu tersebut dan menembus tubuh Alea. Alea masih belum tersadar akan kejadian tersebut. Ia masih tetap terus masuk dan membasuh wajahnya berulang kali. "Kali ini aku benar-benar gila," ujar Alea dengan nada frustasinya, dan keluar menuju tempat di mana adiknya menunggu kehadirannya. "Sudah selesai Kak?" tanya Nadine pada Alea. "Sudah, ayo kita pulang." Alea dan Nadine berjalan pulang. Kali ini Alea tidak naik taksi, melainkan Alea sudah memesan Grab agar lebih cepat dan tidak payah menunggu taksi berlama-lama. Di dalam Grab, Alea terus saja memikirkan kejadian yang menimpa hari ini. Firasatnya kembali seperti dulu lagi. "Suster," dan sontak Alea langsung terperanjat kaget saat ia baru menyadari bahwa perempuan parubaya tadi menembus badannya. Dia bukanlah manusia. Suster dan wanita parubaya tadi, mereka adalah yang Alea lihat waktu Alea masuk rumah sakit, yang memiliki aura hitam dan abu-abu. Dan mereka memang benar sudah mati, seperti yang Alea duga. Dan itu semua berarti semuanya telah kembali. Kemampuanku yang bisa membuat aku gila, bahkan sekarang tidak hanya bisa melihat dan merasakan, sekarang juga bisa saling adu cakap, ujar Alea mondar-mandir dengan ujung ibu jari yang ia gigit. Dan bersambung, nasib apakah yang akan menimpa Alea? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.